Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Lanjut berita pertama, Sintayong siap-siap angkat koper, nasibnya kini di tangan Indra Safri. Kegagalan Sintayong memboyong Piala AFF 2022 berbuah evaluasi. Bahkan tak menutup kemungkinan juru pelatih asal Korea Selatan itu dipecat dari posisinya saat ini. Kini nasib Sintayong berada di tangan Direktur Teknik PSSI Indra Safri. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan bakal ada komunikasi yang dilakukan antara Indra Safri dan Sintayong. PSSI sendiri disebut telah menjadwalkan evaluasi kinerja Sintayong selama melatih timnas Indonesia yang belum diketahui waktunya. Kami meminta Direktur Teknik PSSI yang berkomunikasi dan berdiskusi dengan Sintayong. Yunus Nusi menegaskan jika nasib pelatih yang pernah membawa timnas Korea Selatan membekuk Jerman itu bergantung pada laporan Indra Safri. Terkait peluang Sintayong diputus sebelum kontrak selesai pada akhir 2023, Yunus mengatakan ingin melihat lebih dahulu hasil komunikasi Indra Safri dan Sintayong. Untuk diketahui, torehan Sintayong di timnas Indonesia sebenarnya tidak terlalu buruk, sebab Sintayong berhasil membawa timnas Indonesia masuk putaran final Piala Asia U2023 di level senior dan junior. Walau begitu, Sintayong memulai karir pelatihan di tim Indonesia pada akhir 2019 itu belum memberikan gelar juara. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita kedua. Jelang final Piala AFF 2022, Park Hang-seo malah hina timnas Indonesia dan Sintayong. Pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo meledek timnas Indonesia jelang timnya menjamu Thailand di leg pertama final Piala AFF, yaitu pada hari Jumat 13 Januari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Park Hang-seo mengatakan timnas Indonesia sebagai tim yang paling bersih di Piala AFF. Anggapan itu muncul setelah Park Hang-seo bersua timnas Indonesia racikan Sintayong di semifinal Piala AFF. Saat itu Sintayong beberapa kali melemparkan pesuar ke Vietnam dan Park Hang-seo. Sintayong mengatakan level Vietnam dan timnas Indonesia setara. Selain itu, Sintayong juga mengkritik wasit karena gagal mengawasi pergerakan fullback kiri Vietnam Doan Van Hau yang dikenal licik dan kasar. Pada akhirnya Park Hang-seo berhasil membungkam Sintayong setelah menang 2-0 atas timnas Indonesia di leg kedua. Park Hang-seo boleh jumawa di hadapan Sintayong dan timnas Indonesia sebab semenjak membesut Vietnam pada 2017, skuad asuhannya tak pernah kalah dari timnas Indonesia. Pertemuan pertama tersaji di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia yang berlangsung di Bali pada Oktober 2019. Bermain di Stadion Dipta Gianyar, Bali, timnas Indonesia asuhan Simon McManamy kalah 1-3. Kemudian pertemuan selanjutnya terjadi di SEA Games 2019, baik di fase grup maupun final. Timnas Indonesia U22 asuhan Indra Safri kalah 1-2 dan 0-3 dari Vietnam racikan Park Hang-seo. Bagaimana dengan timnas Indonesia asuhan Sintayong kontra Vietnam era Park Hang-seo? Dari 5 pertemuan di berbagai ajang, Sintayong menderita 2 imbang dan 3 kalah. Ironisnya, dalam 5 pertemuan itu, Sintayong gagal membawa skuad asuhannya membobol gawang Vietnam. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita ketiga. Memalukan imbang 2-2 dan pernyataan aneh dan konyol pelatih Vietnam soal timnas Vietnam versus Thailand. Skor akhir timnas Vietnam versus Thailand di final leg pertama Piala AFF 2022 dan pernyataan aneh dan konyol pelatih Vietnam. Hal ini disampaikan kepada publik. Berita pertama luar biasa lagi, timnas Vietnam versus Thailand sudah selesai dan berjalan dengan seru dan dramatis. Skor akhir 2-2. Timnas Vietnam dan khalayak dapat mengambil pelajaran dan hikmahnya di laga ini. Untuk pertandingan berikutnya di leg kedua final Piala AFF dilansir dari kanal Timnas Garuda Tim,
Berita kedua, pernyataan aneh dan konyol. Soal hal ini disampaikan kepada publik sepak bola ASEAN. Pelatih timnas Vietnam menyindir satu tim yang banyak bicara di Piala AFF. Timnas itu diyakini merujuk ke timnas Indonesia yang ditangani, yang mengatakan, "Kami memainkan sepak bola kasar, tapi saya pikir hanya ada satu tim yang banyak bicara. Saya tidak tahu prediksi saya benar atau tidak. Jika benar, berarti timnas Indonesia," kata Park Hang-soo. "Mereka harus introspeksi diri terlebih dahulu. Sepak bola adalah olahraga fisik. Tapi saya tak setuju dengan mereka yang mengatakan pemain kami yang dengan sengaja menyakiti pemain mereka," sambungnya. Komentar pedas Park Hang-soo kemungkinan besar merujuk pelatih timnas Indonesia Sintayong yang sempat menyinggung permainan kasar Duan Van Hau di semifinal. Sintayong bahkan secara khusus mengunggah cuplikan video permainan keras yang dilakukan Duan Van Hau di sepanjang babak penyisihan grup hingga semifinal. Pertama, saat itu Sintayong mengunggah 3 video cuplikan yang menunjukkan permainan brutal bawaan Duan Van Hau. Potongan video pertama menunjukkan aksi Duan Van Hau saat mengikuti Dendi Sristiawan di kotak penalti. Potongan video kedua mempertontonkan Van Hau menendang Kambuaya, sementara video ketiga menunjukkan Duan Van Hau berupaya mengikut back asal timnas Malaysia saat berupaya melancarkan serangan. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Lanjut berita keempat. Jelang Piala Dunia U20 2023, FIFA kagum dengan stadion GBT. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA merasa kagum dengan fasilitas yang dimiliki oleh Stadion Gelora Bung Tomo jelang Piala Dunia U20 2023. Hal tersebut diketahui lewat pernyataan dari Wiwi Widiati selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya. Wiwi mengatakan bahwa FIFA mengapresiasi perbaikan fasilitas yang telah dilakukan oleh pemerintah Surabaya. Keseluruhan mereka, FIFA mengapresiasi upaya kami dalam melakukan perbaikan fasilitas di GBT, kata Wiwi. Lewat perwakilan FIFA, kata Wiwi menyampaikan hal tersebut saat bersama jajaran Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat RI dan PSSI ketika mengunjungi Stadion GBT. Diketahui terdapat 11 orang yang melakukan kunjungan secara bersamaan ke Stadion GBT. 11 orang itu diantaranya Lead Project Christian Solers, Venue Manager Sunny, Safety and Security Manager Anke Becker, Technical Service Manager Arus Meslin dari FIFA dan Kementerian PUPR RI serta PSSI. Kunjungan FIFA yang ketiga kalinya di GBT ini diikuti Kementerian PUPR, PLN, FIFA, dan PSSI. Dalam kesempatan itu, ada beberapa poin yang didiskusikan bersama seperti halnya kesiapan media center, broadcast, manajemen, security, dan technical service. Beberapa poin tersebut antara lain adalah terkait pasokan listrik dan beberapa item yang menjadi perhatian Kementerian PUPR untuk dibenahi. Secara keseluruhan, Wiwi menyampaikan kunjungan FIFA yang ketiga kali ini sangat puas dengan progres pengerjaan fasilitas Stadion GBT serta lapangan penunjang lainnya. Setelah kunjungan FIFA pada Juli 2022 lalu, Pemkot bersama jajaran stakeholder lainnya masih menjaga komitmen standar lapangan kelas dunia. Pada kunjungannya kali ini, FIFA pun mengapresiasi kinerja kami hingga proses saat ini. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar.